Selamat datang di Cerita Sin. Untuk yang baru tahu channel atau segmen ini ya, selamat datang dan salam kenal. Di segmen ini Sinta bakal cerita seputar cerita horor, mistis, atau misteri berdasarkan pengalaman pribadi, keluarga, sahabat, atau orang-orang di sekitar. Jadi buat kamu yang suka dengan kisah-kisah yang Sinta sebutkan tadi, silahkan subscribe kalau mau ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Oke, video ini dari pengalaman dua sahabat Sinta. Jadi bakal ada dua cerita dan cukup panjang. Tapi dua cerita ini bukan saling, tapi memiliki sedikit keterkaitan, yaitu seputar janin. When we come to see. By the way, ada pesan-pesan yang ingin Sinta sampaikan di akhir video, jadi please stay terus karena siapa tahu bermanfaat untuk kalian ya. Nah, untuk cerita pertama ini berdasarkan pengalaman pribadi dari sahabat Sinta, kita sebut saja namanya Rizka. Dia masuk SMA ya, itu sekitar tahun 2009 atau 2010 ya, sebayalah sama Sinta. Dan Sinta nggak akan menyebutkan nama sekolah atau wilayahnya ya, tidak usah. Di sini Rizka menempati kelas yang berada di wilayah paling ujung ya. Jadi ibaratkan di sekolah ini pintu masuknya ya. Terus ini ada halaman, lapangan, terus ada kantor, kelas di samping kanan kiri, di belakang ada lorong, ada kelas lagi. Nah, kelasnya Rizka itu ada di belakang, dan di sekitar kelasnya ini adalah lahan atau tanah yang luas sekali. Jadi sekolahnya ini cukup luas. Nah, saat awal-awal masuk, Rizka dan teman-temannya ini kerap terkejut karena ada satu jendela ya yang tiba-tiba terbanting sendiri. Jadi gambarannya kayak gini. Kelas ya. Jadi kanan kiri ini masing-masing punya 3 pasang jendela. Jadi satu pasangnya tuh yang satu polosan, terus yang satu tuh bisa dibuka tutup gitu ya. Jadi masing-masing ada 3 pasang, 1, 2, 3 gitu. Ibarat Sinta ini adalah murid ya. Dan kalian yang menonton ini di bagian depan menghadap ke sini ibaratkan meja guru gitu ya. Jendela ini berada di sebelah kiri belakang ya. Kalau dari kalian tuh sebelah kanan. Ketika guru sedang sibuk menjelaskan atau mungkin ketika suasana kelas ini hening, sedang mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru, tiba-tiba jendela itu, awalnya mereka mengira kalau itu hanya keisengan dari murid yang kebetulan duduk di situ, atau bisa jadi kelakuan dari siswa kelas lain. Hanya saja nggak ada yang mengaku gitu, dan saat siswa yang lain, murid-murid yang lain nengok keluar, nggak ada siapa-siapa. Terus kejadian ini pun kerap terjadi pada jam 8 sampai 9 pagi ya. Kalau siang itu sekitar 12 sampai jam 1 siang. Kalau memang ini adalah keisengan murid ya, kok ya rajin banget gitu, bisa tepat waktu lagi. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Guru-guru yang ngajar pun tidak mempermasalahkan sama sekali, bahkan ketika jendela terbanting lagi dan lagi. Jadi seperti dianggap udah hal yang biasa, ya udah bener-bener biasa banget terjadi gitu. Paling cuma disuruh ganjel aja bagian atasnya, atau udah tutup aja biasa, udah cuekin. Mungkin kalian di sini bertanya-tanya ya, kok nggak dikaitkan aja sih? Atau nggak udah kunci aja, udah aman? Ternyata nggak semudah itu. Why? Kenapa nggak semudah itu? Nah, Sinta bakal jelasin. Di sini, pengait dan kunci jendelanya pas lagi rusak. Jadi murid-murid baru ini ya, jadi Rizka dan teman-teman barunya ini masuk dalam keadaan jendela di pojok itu sudah rusak. Jadi pengait yang di dalamnya kayu itu, pengait itu longgar dan lepas gitu. Tiap dipasang lagi, lepas lagi, dipasang lagi, lepas lagi. Dan bagian kunci bawahnya itu besinya itu juga lepas. Jadi besinya lepas, terus kayunya ini keropos. Keropos sih. Pokoknya cuil gitu ya, cuil. Jadi tidak bisa di slot gitu, nggak bisa dikunci ya. Akhirnya saat pagi
saat pagi anak-anak mulai masuk, mulai mau belajar, udaranya kan segar. Jadi kalau mau dibuka itu harus diganjal pakai ranting atau lipatan kertas ya. Dan kalau sudah suasana panas ya ditutup aja biasa ya, karena nggak bisa dikunci. Jendela ini pernah diperbaiki ya, baik di bagian pengaitnya, di bagian kuncinya, jadi pokoknya diganti gitu, kayunya diganti, benar-benar diganti yang baru. Sayangnya dalam waktu yang nggak lama pengaitnya tuh longgar lagi, terus bagian kuncinya ini itu copot ya, berusaha dipasang lagi, copot lagi, dan begitu seterusnya. Akhirnya murid-murid pun jengkel ya. Udah biarin aja lah. Udah biarin gitu. Mau gimana, mau kebanting, mau lepas, sudah bodo amat. Sampai suatu ketika ada seorang guru yang belum pernah mengajar atau pernah masuk ke kelasnya Rizka ini, dia datang untuk menggantikan guru yang kebetulan berhalangan. Jadi misalnya kayak mata pelajaran matematika, guru yang seharusnya mengajar ini nggak ada, akhirnya digantilah dengan guru matematika yang lain. Paham ya? Hal yang sama pun terjadi ketika kelas begitu hening, lagi tenang, lagi fokus ngerjain soal-soal yang diberikan gurunya, jendela itu tiba-tiba terbanting lagi. Ya walaupun sudah terbiasa, hampir setiap hari terjadi, tapi pasti dong refleks kaget gitu ya. Jadi otomatis anak-anak ini langsung noleh. Dan pas noleh ini ya, jendelanya tuh tiba-tiba dengan cepat tuh terbuka lagi dan banting lagi. Itu seperti dihembus angin yang sangat kencang ya, terus kebanting lagi gitu. Itu kebayang, kaget banget ya. Dan kalian tahu gimana respon gurunya? Oh, sudah mulai. Dengan tenangnya guru ini ngomong seperti itu, terus dilanjut lagi. Di sini memang paling kuat kok. Apanya yang kuat? Kalian mungkin punya opini, silakan ketik di kolom komentar. Nah, otomatis murid-murid di sini tuh langsung heboh ya. Langsung heboh tanya-tanya gitu. Maksudnya apa, Bu? Loh, Bu, maksudnya kuatnya di sini ini apa? Ini loh, Bu, jendelanya sering banget terbanting, ini kenapa sih? Guru ini pun menjelaskan, dulu sebelum sekolah ini dibangun, sekolah ini adalah pembuangan janin. Orang-orang aborsi, terus janinnya dikuburkan di sini. Kan tanahnya luas, terus belum banyak pemukiman, nggak seramai sekarang. Ya dikiranya aman, nggak ada yang tahu. Tapi ya tetap aja ada beberapa saksi terus nyebar dari mulut ke mulut. Pernah juga saat tahap pembangunan ketemu tulang-tulang, tapi akhirnya dikubur lagi dan didoakan. Tempat yang harusnya jadi fun buat belajar, ketemu teman baru, menggali ilmu, dan belum lagi harus stay ya kurang lebih 1 tahun ke depan. Wow, Rizka setelah harus menyesuaikan diri dengan kejadian soal jendela itu tadi, akhirnya Rizka dan teman-temannya pun naik kelas dan pindah ke kelas yang lain. Ternyata mereka ini kerap mendengar cerita serupa seputar jendela itu dari adik-adik kelas mereka. Bahkan adik-adik kelas ini mengaku sudah beberapa kali memperbaiki jendela, tapi ya rusak lagi. Mungkin habis dengar cerita pertama ini kalian punya pendapat atau beberapa opini gitu ya. Ketik di kolom komentar. Nah, kita langsung aja ke cerita kedua, tapi Sinta mau mengingatkan dulu, mungkin cerita yang kedua ini akan ada pro dan kontra jika dikaitkan dengan keyakinan dari teman-teman ya. Mungkin yang A dengan keyakinan ini tidak setuju, terus yang B karena mungkin di keyakinannya ada jadi dia setuju. Dan Sinta berharap jangan sampai ada perdebatan apalagi melontarkan kata-kata kasar ya. Kita saling menghargai, saling menghormati. Mungkin kalian memang tidak begitu cocok dengan cerita kedua ini ya, jadikan wacana saja, atau kalian bisa skip ke akhir video yang mana Sinta akan memberi pesan-pesan yang barangkali itu sangat bermanfaat buat teman-teman dan pelajaran untuk Sinta juga. Nah, cerita ini sekali lagi dari salah satu teman Sinta, kita sebut saja namanya Jenny. No, bukan Jenny Blackpink, no. Ini Jenny yang lain guys. Jadi Jenny ini dia sudah berkeluarga, punya anak perempuan berusia 4 tahun.
Nah, dia, suaminya, dan anaknya ini adalah keluarga kecil yang berkecukupan, bahkan berlebih. Mereka tinggal di kawasan yang elit ya. Jenny dan suaminya ini berencana untuk menambah satu momongan ya, menambah satu anak lagi. Dan singkat cerita, Jenny pun hamil. Saat hendak memeriksakan kehamilannya atau kandungannya ini, ternyata Jenny punya penyakit di tubuhnya yang mana itu membuat dokter berkata, Ini hanya satu yang bisa ditolong, anaknya atau ibunya. maksud hati ingin menambah momongan gitu ya, menambah anggota baru, tapi malah dilanda musibah semacam ini. Aku nggak kebayang sih hati sahabat aku ini gimana pada saat itu ya. Keluarganya pun dengan tegas ya, jadi kedua keluarganya baik dari pihak suami maupun pihak Jenny-nya ini, mereka sama-sama tegas selamatkan ibunya. Operasi pun dilakukan dan sesuai permintaan ibunya yang diselamatkan. Janin yang sudah tidak bernyawa ini pun dikuburkan secara layak dan diantarkan doa-doa dari keluarga besarnya ini ya. Nah, sayangnya janinnya ini ternyata dia tidak terima, dia tidak tenang dan menghantui keluarga Jenny ini. Salah satunya seperti datang ke mimpi dan melontarkan kalimat-kalimat protes gitu ya. Kok Cici boleh hidup sih? Kenapa Meme enggak? Kalian enggak sayang Meme ya? Cuma sayang Cici. Kalian jahat. Oh my gosh, ini sedih banget gitu. Coba kalau kalian yang mungkin sudah punya anak atau mungkin ponakan, tetangga gitu ya, lihat anak kecil terus dia protes dengan orang tuanya sedemikian. Oh, ini deep banget sih. Suaraku jadi agak serak guys, sorry. Akhirnya Jenny dan keluarganya ini pun menemui pemuka agama dan minta solusi. Ini gimana caranya supaya janinnya ini bisa tenang dan bisa menyeberang. Pemuka agama ini pun menyarankan agar setiap mereka sembahyang, tidak peduli pagi, siang, malam, besoknya, lusa, pokoknya setiap hari untuk selalu mendoakan janin ini gitu. Jadi walaupun setelah dikuburkan sudah didoakan, tapi kesehariannya ini harus didoakan terus gitu, harus didoakan supaya janinnya ini tenang. Tidak lupa juga menyelipkan kalimat-kalimat yang berupa pengertian ya, seperti Dek, maafin mama ya sama papa. Gak ada maksud nyakitin adik atau lebih sayang sama Cici. Ini ya cuman karena keadaan aja. Mama, papa, sama Cici selalu doain Dede kok. Nanti kita kumpul di surga ya. ya kurang lebih semacam itu. Oh ya. Oh my god, ini sedih dan terharu juga ya. Jenny dan keluarganya ini pun terus mendoakan sesuai dengan arahan pemuka agama, terus tidak kenal lelah sebagaimana kasih sayang yang mereka berikan kepada anak Jenny yang pertama ini gitu ya, karena mereka tidak bisa memberikan kasih sayang di dunia nyata, jadi ya hanya doa-doa saja yang bisa mereka antarkan. Seiring waktu pun Jenny dan suaminya atau keluarga besarnya tidak lagi dihampiri oleh mimpi-mimpi buruk atau mimpi berupa protes itu ya. Tapi keluarganya di sini tetap melantunkan doa setiap hari, setiap saat, pagi, siang, malam, dari tahun ke tahunnya, setiap tahunnya. Dan sekarang anak Jenny yang pertama itu sudah umur 7 atau 8 tahun ya. Jadi sudah sekitar 3-4 tahun dan Jenny terus mendoakannya. Dari dua video atau dua cerita ini ya, kita bisa menarik kesimpulan. Janin yang diaborsi secara medis dan karena memang faktor keadaan juga ya, dia dikubur secara layak, dilantunkan doa-doa, dia masih tidak terima. Lalu bagaimana dengan janin-janin yang digugurkan begitu saja lalu dibuang sebagaimana kita ini membuang sampah? Gimana perasaan mereka gitu? Mereka juga mau hidup. Jadi buat kalian ya, tolong kalau kalian tidak mau anak atau tidak mau bertanggung jawab, jangan melakukan itu, apalagi hubungan di luar pernikahan. Please, jangan. Tapi kalau itu sudah terlanjur ada benih, please jangan digugurkan, tetap rawat.
tetap rawat dia sebagaimana kamu merawat diri kamu sendiri. Dan setelah lahir dan kamu masih tetap tidak berubah pikiran, berikan pada orang lain. Di luar sana, bahkan tetangga Sinta sendiri, dia tidak punya kesempatan untuk melahirkan anaknya sendiri. Dan sekarang kakak ini sudah mengadopsi anak lain gitu. Jadi kalau kalian tidak mau anak, kalian sudah terlanjur punya anak, lahirkan dan berikan pada orang lain. Atau janin itu kalian selimuti lalu tinggalkan di panti asuhan. Jangan melukainya, please jangan. Karena itu bakal, ketika kalian memberikan itu untuk orang lain atau meninggalkannya di panti asuhan, itu bakal jauh lebih baik. Dan sebenarnya tidak ada istilah anak haram. Anak haram tuh gak ada. Yang haram itu perbuatan kalian, ngerti? Kalian malu mengandung hasil perbuatan di luar nikah? Emangnya saat kalian ngelakuin itu kalian gak malu apa? Mikir dong. Oh my god, aku jadi sedikit emosi. Ya, kita sudahi saja ya video ini. Buat Rizka sama Jenny, terima kasih banget. Terima kasih sudah berbagi cerita. Ini cerita yang bisa memberi pelajaran juga buat Sinta dan penonton di rumah. Dan buat kalian yang merasa kalau ini video yang penting, kalian bisa share, kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian ya. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.